Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Selalu dinyatakan luar biasa. Dan sampai detik ini Tuhan tidak pernah berubah. Dan kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk mengawali acara worship at home pada sore hari ini. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami ada oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami tak percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap umat-Mu. Dimanapun mereka berada dan tinggal Tuhan. Di mana ada hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Di mana ada hati yang lapar dan haus akan Engkau. Engkau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dengan urapan daripada Allah yang maha tinggi Tuhan. Urapi seluruh umat-Mu Tuhan yang mengikuti acara ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sekali lagi, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah. Saudara, Dia tidak hanya baik, tetapi Dia Tuhan yang perkasa. Dia Allah yang ajaib, Dia yang dahsyat. Amin, haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa.
Amin, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Dahsyat perbuatan-Mu. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Amin, haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Amin. Engkau Allah yang ajaib. Engkau yang berikan kami kuasa Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Yes. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa cari lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala Raja.
di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Sekali lagi naikkan pujian dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang bertata atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Engkau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Menyatakan kebesaran-Mu ya Bapa. Syakata bararama yazam, hiralamara yazus, hirararama yazim. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala
hadirat-Mu, kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Amin. Yesus, Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu, kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Hidayah karena lama-lamanya Tuh, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan yang bertata atas pujian demi umat-Mu. Berkaryalah Engkau, berkaryalah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau tujuan hidup kami, Yesus Tuhan. Kurara lamaya sakatara ramaya siriri, hinaya rara ramaya su. Ya Bapa, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa.
diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tata-Mu, tinggikan nama mulia nama-Mu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tata-Mu, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Amin. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tahta-Mu, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Katakan ku rindu menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tahta-Mu, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Engkau Raja, oh Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Engkau Raja, oh Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban. Sekali lagi katakan Engkau Raja, oh Engkau Raja segala raja, amin. Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku diam dalam hadirat-Mu
Inaya rara baya soho, inaya karala baya si, inakote peratana ya sa. Haleluya, haleluya. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Mari semua saudara yang ada di rumah bersekutu dengannya, menikmati kehadirannya, masuk lebih dalam. Syakarala barala bala bala bayasu, inde birara rara bala bala bayasu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Sip untuk menyampaikan firman Allah, pesan-pesan Tuhan yang Tuhan nyatakan dan untuk setiap kita orang yang percaya. Kurakata parala 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 parala. Syakata parala 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 bayazi. Tirara bayazu. Yesus. Syakata parala bayazu. Saudara, saya tidak ingin acara-acara ini kembali menjadi sebuah kegiatan rutin saja ya saudara. Saya ingin mengulang bahwa acara ini adalah kerinduan hati Tuhan. Acara ini adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan untuk kita bisa mengalami Dia. Ya saudara. Jadi bukan khotbahnya yang penting, bukan nyanyian-nyanyian yang kita persembahkan yang penting, tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu lebih daripada apapun. Saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara, satu saat ketika orang tua itu datang membawa anak-anaknya kepada Yesus, murid-murid ini memarahi orang tua itu. Jangan ganggu Yesus dengan anak-anakmu yang kecil itu. Tetapi justru Yesus memarahi balik murid-muridnya. Dia bilang, orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Kemudian dipeluknya anak-anak itu, digendongnya dan diberkati anak-anak itu. Sekali lagi ya saudara, kenapa murid-murid kehilangan hati Tuhan? Murid-murid mungkin bingung dengan ritualnya, yang datang kepada Yesus itu harus seperti ini atau bagaimana ya. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran murid-murid. Tetapi sekali lagi ya saudara, kita memang setiap sore melakukan nyanyian penyembahan. Memang setiap sore kita berdoa dan mendengarkan khotbah. Tetapi mari kita ingat ya saudara, tujuannya apa yang kita lakukan dengan penyembahan ini. Kita mau melihat Tuhan, kita mau mengalami Tuhan. Oleh sebab itu mari kita membawa sekali lagi hati kita kepada Tuhan. Ada sebuah lagu di dalam hati saya, tapi saya tidak yakin bisa menyelesaikan lagu ini. Tapi dicoba saja ya daripada. Ada lagu bunyinya begini, ku rindu menyenangkan hatimu, masuk dalam hadiratmu. Ada yang bisa bantu saya? Ku rindu menyenangkan hatimu, masuk dalam hadiratmu. Di hadapan tatamu dan muliakan namamu,
Kau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Biarkan ini menjadi kerinduan hati kita, bahwa kita rindu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tata-Mu, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang bertata, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Ya segala Engkau Raja, yes God I come Lord, yang bertata, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, ku terlepas. Yes God, dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Cara ini kerinduan hati Tuhan, ya. Dia mengundang kita untuk masuk di hadirat-Nya, untuk kita mengalami Dia. Mari kita mempercayai ini ya saudara. Bapa, kami tahu kami sedang ada di hadapan hadirat-Mu. Engkau bukan mau mendengarkan kami menyanyi, tetapi Engkau mengundang kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, supaya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu bisa menjamah kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu yang sakit bisa mengalami kesembuhan, yang susah boleh mengalami dekapan kasih-Mu dan dihiburkan, yang berbeban berat kembali beroleh kekuatan daripada Engkau. Bapa, kami rindu bukan syair lagu ini saja yang berkata bahwa kami ada di hadirat-Mu, tetapi biarkan sungguh-sungguh ya Bapa, kami boleh mengalami hadirat-Mu dan beban kami boleh terlepas. Mari bimbinglah kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Biarkan kami menikmati saat-saat yang indah di hadirat-Mu ya Bapa. Engkau berkata di hadapan-Mu ada sukacita yang melimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat. Biarkan kami tiap-tiap kali kami datang menghampiri Engkau, kami boleh menikmati keindahan hadirat-Mu dan kenikmatan di hadapan-Mu ya Bapa. Mari beracaralah Engkau di tengah-tengah kami, puaskan kami, kenyangkan kami ya Bapa. Puaskan kami, puaskan dengan jamahan-Mu Tuhan. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami dengan kasih-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan langkah hidup kami.
Kami rindu jamahan-Mu Tuhan, seperti sungai yang mengalir menyejukkan kami. Berikan kasih-Mu, berikan damai-Mu dalam jiwa kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan langkah hidup kami. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami dengan kasih-Mu. Puaskan kami, puaskan dengan jamahan-Mu Tuhan. Oh, jamalah kami Tuhan, jamalah kami dengan kasih-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan langkah hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan langkah hidup kami. Kami percaya Engkau selalu mendengarkan kami dan menjawab apa yang kami minta kepada-Mu. Puaskan kami, kenyangkan kami oleh hadirat-Mu. Dan kami menyerahkan jam yang indah pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kasih jiwa kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di dalam Yesaya pasal yang ke-56, ayat yang ke-7, ayat-ayat ini berkata begini, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di dalam rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara, saya sharing saja ya pada sore hari ini. Kurang lebih 1-2 bulan yang lalu, saya mengajak beberapa ibu-ibu untuk mulai berdoa. Saya ulang ya, worship at home ini, itu saya mulai dengan pemikiran begini. Alkitab pernah berjanji, kalau kita membangun pondok Daud yang sudah roboh, maka orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu akan kembali datang kepada Tuhan. Makanya dengan pemikiran yang sangat sederhana, saya kepingin memulai gereja ini kembali membangun pondok Daud yang roboh. Dan kalau itu dibangun, Tuhan berjanji orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan datang. Nah, saya tidak tahu bagaimana memulainya karena pondok Daud itu yang asli itu adalah orang Israel memuji Tuhan 24 jam selama 36 tahun. Sekali lagi, pondok Daud itu yang asli dilakukan doa pujian penyembahan selama 24 jam selama 36 tahun.
tidak berhenti. Nah, kemudian saya mau memulainya bersama dengan ibu-ibu. Saya juga mengajak saudara, saya juga ambil waktu di dalam Pondok Daud ya saudara. Saya disuruh memilih waktu 1 jam untuk berdoa. Nah, saya kepingin juga ibu-ibu saya ajak, ayo kita coba memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, waktu itu saya ajak ibu-ibu itu untuk mulai berdoa awal-awalnya saudara. Dari jam 9 sampai jam 12. Setiap hari jam 9 sampai jam 12. Nah, ketika saya sendiri belum pernah berdoa tanpa berhenti 3 jam itu belum pernah. Saya juga tidak tahu mau bagaimana caranya, mau apa. Pokoknya saya hanya kepingin itu. Tuhan berjanji kalau kita membangun Pondok Daud, bergairah untuk memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pemikiran saya ini hanya sederhana begini. Tidak mungkin orang yang berdoa, semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, tambah susah. Kan tidak mungkin. Hanya begitu saja. Dan ayat ini juga berkata begini. Tuhan mau membawa kita untuk berdoa di gunungnya. Tujuannya apa? Ayat ini tidak ada tujuan lain ya saudara. Jadi sekali lagi ya, saudara jangan salah mengerti dengan Tuhan. Jadi kalau saudara disuruh banyak berdoa, bahkan kalau Alkitab menuliskan berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi berdoa tidak putus-putus, kan begitu saudara Alkitab. Itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Doa itu untuk kepentingan siapa menurut saudara? Untuk Tuhan? Bukan. Tuhan mau membawa saudara ke atas gunungnya yang kudus dan diberi kesukaan. Di mana? Di rumah doanya. Jadi orang-orang yang mau belajar berdoa, dia akan mengalami kesukaan dengan cara-caranya. Nah, saya sebetulnya itu tadi ya, saya orang yang biasa. Kalau ditanya apakah suka berdoa. Tetapi jujur belum pernah saya mau memikirkan doa tanpa berhenti 3 jam. Tapi saya coba dengan ibu-ibu. Nah, ini sudah berjalan hampir 2-3 bulan atau mungkin lebih ya, saya tidak ingat dengan persis. Tapi saya mau bersaksi kepada saudara. Nah, kemudian saya karena itu waktunya siang, saya ubah waktunya jadi pagi. Jadi saya ajak ibu-ibu meskipun hari-hari ini saya banyak telatnya. Jadi jam 4 sekarang sampai jam 7. Begini ya, saya bukan mau cerita jamnya untuk apa-apa ya. Saya hanya mau cerita begini. Apakah betul Tuhan kalau ngomong kamu akan tak beri kesukaan di dalam rumah doa, itu betul? Saya mau bersaksi itu betul. Bagi saya sekarang ya saudara, doa-doa itu tidak menyiksa. Saya bisa menikmati doa-doa itu. Dan memang Tuhan memaksa kita berdoa atau mengajak kita berdoa. Bukan supaya kita ini bosan dan lain sebagainya. Kalau saudara berdoa dengan pemikiran ini untuk diberi kesukaan. Kalau saya mau tanya begini, siapa yang mau dapat sukacita daripada Tuhan? Semua kan saya mau sukacita ya kan. Nah Tuhan bilang, ayo tak kasih sukacita. Di mana? Di rumah doanya. Jadi begini ya saudara. Mari saya kepingin saudara membuat sebuah keputusan. Saya kan pernah berkata ya, kalau Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupanmu, yang pertama-tama dia akan lakukan, kalau saya mau tanya begini, siapa yang mau melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupannya? Semua orang mau kan? Tuhan mau membawa saudara kepada sebuah pengalaman-pengalaman yang baru yang belum pernah saudara alami. Tetapi begini, pernyataan itu berkata begini, kalau Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan seseorang,
yang pertama dia akan lakukan adalah dia akan memanggil saudara dan saya untuk berdoa. Suatu doa yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Sekali lagi ya, ini saya kutipan seorang hamba Tuhan, saya lupa itu. Tapi ini saya belajar sejak saya ada di sekolah Alkitab. Kira-kira berarti sudah 30 tahun lalu ya. Jadi kata-kata ini berkata, kalau engkau mau melihat Tuhan memakai engkau dengan perkara-perkara yang besar, hal yang pertama dia akan lakukan, dia akan memanggil engkau berdoa. Sebuah doa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Dan ketika saudara mendengarkan ini, sekali lagi ya, itu bukan siksaan, itu bukan kewajiban yang kita lakukan kemudian kita jadi susah. Saya sudah membuktikan, nanti kapan-kapan saya suruh ibu-ibu bersaksi apakah mereka, saya belum pernah dengar langsung ya, tapi saya yakin mereka juga menikmati saat-saat doa itu. Dan Tuhan itu tidak pernah bohong, dia memberikan kita kesukaan. Sekali lagi kita sudah belajar beberapa hari lalu bahwa kesukaannya bukan karena jawaban-jawaban doa, tapi indahnya hubungan dengan Bapa. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Jadi hati ini tenang bukan karena ada masalah atau tidak ada masalah. Kristen itu bukan begitu. Jadi ketenangan hati kita bukan bergantung kepada, oh kalau tidak ada persoalan hati tenang, kalau ada persoalan hati galau. Bukan begitu. Jadi suasana hatimu itu tergantung kedekatanmu dengan Tuhan menurut ayat ini, ya kan? Kalau engkau dekat, hatimu tenang meskipun keadaannya mungkin kacau. Dan itu ilmu itu betul. Dan yang luar biasa ya saudara, meskipun yang indah itu persekutuan dengan Tuhan, tetapi Tuhan itu juga Allah yang luar biasa memberkati kita. Jadi dalam minggu ini ya saudara, dalam minggu ini untuk penyelesaian pembangunan ada sebuah gereja yang 2 minggu lalu melayani di sini kirim uang 25 juta. Hari ini saya terima uang 60 juta untuk penyelesaian pembangunan. Jadi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa ya. Saya harap saudara jangan hanya tepuk tangan tapi berdoa ya. Tepuk tangan lebih gampang daripada berdoa. Amin, Henok? Ya. Belajarlah berdoa ya saudara. Dan ini betul. Ketika engkau berdoa, Elia itu terkenal orang yang dikatakan sungguh-sungguh berdoa. Dan saudara lihat perjalanan hidupnya itu tidak takut apa-apa. Dia mengalami banyak masalah di dalam kehidupannya, banyak kesukaran. Tapi kesungguhan doanya membuat dia terus berkemenangan. Amin. Saya akan bacakan sekali lagi. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di dalam rumah doa. Amin. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan beroleh kesukaan. Sama, tiap-tiap sore kita ada di sini, jangan hanya asal datang ke sini. Allah mengundang saudara di sini untuk beroleh kesukaan di atas gunungnya yang kudus. Amin. Dia akan menyatakan dirinya, dia akan menjawab kehidupan kita. Jadi Allah itu luar biasa indah di dalam kehidupan kita. Dan itu kita harus nikmati di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa ya. Kalau boleh saya kutip lagi perkataan orang itu. Kalau Tuhan mau buat perkara-perkara besar di dalam kehidupanmu, yang pertama dia lakukan, dia akan panggil engkau untuk berdoa. Sebuah doa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Saya ulangi lagi. Kalau Tuhan mau buat perkara-perkara besar dalam kehidupanmu, yang pertama dia akan lakukan, dia akan panggil engkau berdoa. Sebuah doa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Mulailah melangkah. Yang belum pernah doa pagi, coba bangun lebih pagi untuk berdoa. Yang belum pernah berdoa lama, coba atur waktumu untuk mulai mencari Tuhan. Dan Tuhan itu bukan mau menyiksa kita dengan doa-doa, tetapi dia menyediakan kesukaan yang besar di rumah doanya. Siapa yang percaya?
Siapa yang percaya akan mengambil langkah untuk datang ke rumah doa. Amin. Ya, saya percaya ini kita sedang menikmati suasana Natal yang katanya kesukaan besar. Dan saudara, kalau mau terus membangun kehidupan rumah doamu, engkau akan beroleh kesukaan yang besar hari-hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau berkata kami akan dibawa ke atas gunung-Mu yang kudus dan diberikan kesukaan di dalam rumah doamu. Kami ini memang Kristen ini banyak tahu ayat tetapi kadang tidak mengalami. Hanya amin-amin, hanya tepuk tangan tahunya. Tetapi biarkan hari-hari ini Engkau memaksa kami, Engkau membawa kami betul-betul untuk ada di gunung-Mu yang kudus. Dan biarkan hari-hari ini kami mengejar sukacita itu. Saat kami ada di gunung-Mu ya Bapa, kami berdoa. Biarkan semua telinga yang mendengar mulai malam hari ini akan membuat keputusan yang baru dengan kehidupan doanya. Kami akan mulai berdoa dengan doa yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Ajarlah kami untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan doa kami. Sampai kami melihat kesukaan yang luar biasa betul-betul kami alami di dalam rumah doamu ya Bapa. Bapa, malam hari ini kami melepaskan berkat untuk semua umat-Mu. Kami percaya dalam kemuliaan-Mu Engkau menjawab semua kebutuhan kami. Sembuhkanlah yang sakit, bebaskanlah yang terbelenggu. Dan biarkan mujizat-mujizat menjamah setiap kami yang datang memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Semuanya pulang dengan damai sejahtera, diberkati oleh Engkau. Diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga ya Bapa. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari saudara angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berikan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.